Dunia Dinda hancur berkeping-keping saat ia menyaksikan suaminya sendiri, Faisal, berpagut mesra dengan Naura, wanita yang seharusnya menjadi ibu mertua tirinya di balik tirai butik mewah yang menyesakan. Tanpa sadar, Faisal dan Naura sedang menggali kubur mereka sendiri saat Dinda mulai menemukan nota-nota berlian rahasia dan rekaman suara yang membongkar rencana busuk mereka untuk menjarah harta ayahnya. Dinda yang selama ini dianggap sebagai istri penurut yang lemah, kini bertransformasi menjadi sosok dingin yang menyusun jebakan maut tepat di bawah hidung mereka. Ketegangan memuncak saat sebuah pameran perhiasan internasional menjadi saksi bisu kebangkitan sang istri yang teraniaya, membalikan keadaan hingga para pengkhianat bersimpuh di kaki kehancuran mereka sendiri. Akankah Dinda sanggup menghancurkan sisa cinta di hatinya demi keadilan yang mutlak? Wah, semakin seru dan menegangkan sekali perjalanan Dinda ini ya. Kalau boleh tahu, teman-teman semua sedang menonton atau membaca cerita ini dari kota mana saja nih? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan kenal lebih dekat. Deklarasi perang yang tersirat dalam bisikan Naura di lobi restoran itu terus terngiang di telinga Dinda sepanjang malam, memaksanya untuk tetap terjaga dan menyusun kepingan rencana di dalam benaknya. Pagi harinya, suasana rumah terasa mencekam meski matahari bersinar terik. Faisal berangkat lebih awal dengan alasan ada pertemuan sarapan dengan investor, meninggalkan Dinda dalam kecurigaan yang makin menebal. Namun kejutan yang sesungguhnya datang melalui sebuah kurir yang mengetuk pintu rumah mereka tepat pukul 10 pagi. Seorang pria berseragam kurir menyerahkan sebuah kotak beludru hitam yang dibungkus rapi dengan pita emas. "Paket untuk Ibu Naura di alamat ini, mohon ditandatangani," ucap kurir itu sopan. Dinda mengernyitkan dahi. Alamat rumahnya memang sering disalahgunakan untuk kiriman kantor Faisal, namun nama Naura yang tertera di sana adalah sebuah kecerobohan yang fatal. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Dinda menerima paket itu. Setelah kurir berlalu, ia membawanya ke ruang tengah dan membukanya dengan hati-hati. Di dalam kotak itu, terbaring sebuah kalung berlian dengan liontin berbentuk tetesan air yang sangat indah. Namun, yang membuat napas Dinda tertahan bukanlah kemilau berliannya, melainkan nota pembelian yang terselip di balik bantalan beludru. Nota itu mencantumkan nama Faisal sebagai pembeli, dengan instruksi pengiriman yang seharusnya ditujukan ke kediaman Pak Markam. Sepertinya, dalam ketergesaannya Faisal salah menginput alamat rumah mereka sendiri sebagai alamat pengiriman default di akun langganan butik tersebut. Hadiah yang sangat berani, Faisal. Gumam Dinda lirih, sementara matanya terasa panas. Kalung itu adalah simbol pengkhianatan yang nyata, sebuah bukti material bahwa suaminya sedang memanjakan ibu tirinya dengan kemewahan yang seharusnya menjadi haknya. Namun, alih-alih menghancurkan perhiasan itu, Dinda justru mengambil ponselnya dan memotret nota serta kalung tersebut dari berbagai sudut. Ia harus menyimpan bukti ini sebagai senjata di masa depan. Tak lama kemudian, ponsel Dinda bergetar. Sebuah panggilan dari Faisal masuk dengan nada suara yang terdengar sangat panik. "Dinda, apakah ada paket yang datang ke rumah tadi? Kurir bilang salah kirim. Itu seharusnya dokumen kantor untuk klien bernama Nora, bukan Naura. Jangan dibuka ya, biar nanti aku ambil saat makan siang." Dinda tersenyum pahit, mendengar kebohongan yang begitu dangkal dari pria yang ia cintai. "Oh, paket itu? Sudah kuterima, Faisal. Jangan khawatir, aku akan menyimpannya dengan sangat baik sampai kau datang menjemputnya." Ia menutup telepon sebelum Faisal sempat membalas, menyadari bahwa permainan kucing dan tikus ini baru saja dimulai. Permainan kucing dan tikus itu yang dimulai dari selembar nota salah alamat itu menuntun Dinda untuk melakukan hal yang sebelumnya tak pernah terlintas dalam benaknya, membuntuti suaminya sendiri. Siang itu, alih-alih menunggu Faisal menjemput paket di rumah, Dinda justru memacu mobilnya mengikuti kendaraan Faisal yang melaju ke arah pusat perbelanjaan elit, bukan ke arah kantor. Di sana, dari balik kaca jendela sebuah butik busana kelas atas, Dinda menyaksikan sebuah pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa harapannya. Faisal berdiri di sana, tampak sangat santai tanpa beban kerja yang ia keluhkan tadi pagi. Di sampingnya, Naura sedang mencoba sebuah gaun malam yang mewah, sementara tangan Faisal dengan berani melingkar di pinggang ibu tirinya itu untuk membantu mengencangkan tali gaun di bagian belakang. Mereka tertawa bersama, sebuah tawa lepas yang terdengar sangat akrab, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua, tanpa memedulikan status hubungan yang seharusnya terlarang. Dinda mencengkram kemudi mobilnya hingga buku-buku jarinya memutih,
menahan gemuruh emosi yang meledak di dalam dadanya. Ia melihat bagaimana Faisal mengecup lembut pundak Naura saat pelayan butik sedang pergi mengambilkan ukuran lain. Pengkhianatan ini bukan lagi sekadar kecurigaan, melainkan sebuah realita pahit yang tersaji tepat di depan matanya. Namun alih-alih melabrak mereka di depan umum dan mempermalukan dirinya sendiri, Dinda menarik napas dalam-dalam. Ia mengeluarkan ponsel, merekam interaksi mesra itu sebagai bukti pamungkas. Air matanya jatuh, namun sorot matanya kini berubah menjadi dingin dan tajam. Rutinitasnya sebagai istri yang patuh telah mati di depan butik itu, digantikan oleh tekad membaja untuk membalas setiap tetes air mata ini dengan keberhasilan yang tak terbantahkan. Tekad membaja yang lahir di depan etalase butik itu kini menjadi satu-satunya kekuatan yang menopang kaki Dinda saat ia melangkah masuk ke dalam galeri seni milik Maulana. Napasnya masih terasa sesak, seolah oksigen di sekitarnya telah habis tersedot oleh pemandangan mesra antara Faisal dan Naura yang baru saja ia saksikan. Maulana, yang sedang memeriksa sebuah lukisan abstrak di sudut ruangan, segera menyadari kehadiran Dinda. Ia tidak perlu bertanya. Raut wajah Dinda yang pucat namun memiliki sorot mata yang tajam sudah menjelaskan bahwa badai besar telah melanda. "Dinda, duduklah dulu. Aku akan ambilkan air," ujar Maulana dengan suara rendah yang menenangkan. Ia menuntun Dinda ke ruang kerjanya yang privat, sebuah ruangan yang dipenuhi aroma kayu cendana dan tumpukan buku seni. Setelah meminum air yang diberikan, Dinda mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja dengan tangan yang kini tak lagi gemetar. "Aku punya bukti, Maulana. Bukan sekedar dugaan lagi. Mereka benar-benar melakukannya di belakang ayah. Di belakangku." Dinda menunjukkan video singkat dan foto nota perhiasan yang ia dapatkan tadi pagi. Maulana memperhatikan rekaman itu dengan dahi berkerut. Sebagai pria yang menjunjung tinggi integritas, ia merasa muak melihat bagaimana Faisal mengkhianati Dinda dengan wanita yang seharusnya ia hormati sebagai bagian dari keluarga. Ini sudah keterlaluan. Mereka tidak hanya mengkhianatimu secara emosional, tapi jika melihat nota perhiasan ini, Faisal menggunakan dana yang tidak sedikit. Kita perlu memeriksa apakah ada aliran dana lain yang keluar dari perusahaan ayahmu melalui Faisal untuk kepentingan pribadi Naura. Dinda mengangguk setuju. Itulah yang aku pikirkan. Naura bukan wanita yang bergerak tanpa rencana. Dia tahu ayah sangat mencintainya, dan dia menggunakan Faisal untuk mengamankan posisinya. "Aku harus masuk ke dalam jejak digital mereka, Maulana. Aku tahu kata sandi laptop Faisal di rumah, tapi aku butuh bantuanmu untuk memetakan kemana saja uang itu mengalir tanpa menarik perhatian mereka." Selama beberapa jam berikutnya, suasana di ruang kerja Maulana berubah menjadi pusat operasi kecil. Maulana yang memiliki koneksi luas di bidang audit keuangan karena latar belakang keluarganya, mulai membantu Dinda membedah beberapa laporan publik perusahaan Pak Markam yang bisa diakses. Sementara itu, Dinda mulai meretas secara halus akun media sosial cadangan milik Faisal yang ia temukan tersimpan di riwayat pencarian komputer rumah tempo hari. Hasilnya mengejutkan. Di dalam sebuah folder penyimpanan awan yang tersembunyi, Dinda menemukan percakapan yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Isinya bukan hanya sekadar kalimat romantis, melainkan strategi. Naura dan Faisal ternyata sudah saling mengenal jauh sebelum Pak Markam menikahi Mawa. Mereka merencanakan pernikahan Naura dengan Pak Markam agar bisa memiliki akses penuh ke aset keluarga Markam. Sementara Faisal bertugas sebagai orang dalam yang mengalihkan kontrak-kontrak proyek ke perusahaan cangkang yang mereka bangun bersama. Jadi, aku dan ayah hanyalah bidak dalam permainan mereka. Suara Dinda terdengar parau, namun ada nada kemarahan yang dingin di sana. "Sepertinya begitu, Din. Tapi sekarang kau memegang kartunya. Kau tahu rencana mereka sebelum mereka berhasil mengeksekusi tahap akhir," sahut Maulana sambil menatap Dinda dengan kagum. "Apa rencana selanjutnya? Apakah kau akan menunjukkan ini pada Pak Markam?" Dinda menggeleng pelan. "Belum. Ayah sedang dalam pengaruh kuat Naura. Jika aku datang sekarang tanpa bukti keuangan yang tak terbantahkan, Naura akan dengan mudah memutarbalikkan fakta dan membuatku terlihat seperti anak yang cemburu pada ibu tirinya. Aku harus membangun bentengku sendiri terlebih dahulu. Aku butuh namaku sendiri, kesuksesanku sendiri, agar saat aku menjatuhkan mereka, tidak ada satu orang pun yang bisa meremehkanku." Maulana tersenyum tipis. "Kalau begitu, mari kita mulai dengan desain perhiasan yang kau buat kemarin. Aku punya kemalan di pameran perhiasan internasional bulan depan. Jika kau bisa menyelesaikan koleksi mahkota duri itu,
Aku akan memastikan karyamu mendapatkan tempat utama. Biarkan dunia mengenal Dinda bukan sebagai istri Faisal, tapi sebagai desainer yang tangguh. Malam itu, Dinda pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat berbeda. Saat ia melihat Faisal sudah berada di ruang tengah, bersantai seolah tidak terjadi apa-apa, Dinda tidak lagi merasa ingin menangis. Ia justru merasa kasihan pada suaminya yang merasa begitu cerdik, padahal sedang berjalan menuju jurang kehancuran yang sedang Dinda persiapkan. Pengkhianatan mereka telah membunuh Dinda yang lama. Namun hari ini, seorang Dinda yang baru telah lahir. Seorang wanita yang tidak akan lagi membiarkan logikanya dikalahkan oleh perasaan yang sudah tak berharga. Seorang Dinda yang baru telah lahir malam itu. Sosok yang kini mampu menatap mata Faisal tanpa secuil pun rasa gentar. Bahkan saat suaminya itu mencoba bersikap manis untuk menutupi jejak pengkhianatannya. Dinda menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang mematikan. Ia tetap menyiapkan sarapan, memastikan dasi Faisal terpasang sempurna, dan memberikan senyum tipis yang disalahartikan Faisal sebagai bentuk kepatuhan total. Namun di balik topeng istri yang penurut, Dinda adalah seorang pejuang yang sedang menenun jaring kemenangannya sendiri. Setiap pagi setelah Faisal berangkat ke kantor, ia segera bergegas menuju studio kecil yang disiapkan Maulana di sudut galerinya. Di sana, jemari Dinda yang dulunya hanya terbiasa memegang peralatan dapur, kini menari lincah di atas kertas sketsa dan bongkahan lilin cetakan perhiasan. Kehidupan ganda ini memberinya perspektif baru tentang kekuasaan. Sambil merancang koleksi mahkota duri, Dinda diam-diam mempelajari laporan keuangan perusahaan ayahnya yang berhasil diakses Maulana secara legal melalui celah administrasi yang ditinggalkan Faisal. Ia menemukan pola yang mengerikan. Faisal sengaja menaikkan anggaran pengadaan bahan baku di perusahaan Pak Markam, lalu selisih dana tersebut dialirkan ke sebuah rekening atas nama perusahaan konsultan yang ternyata dimiliki oleh adik sepupu Naura. Dinda mencatat setiap transaksi itu dengan teliti, menyimpannya dalam sebuah diska lepas yang ia kalungkan di lehernya, tersembunyi di balik pakaiannya seolah itu adalah jimat pelindung. "Kau tampak lebih hidup belakangan ini, Dinda. Apakah ada sesuatu yang terjadi?" tanya Pak Markam saat mereka bertemu di sebuah acara minum teh sore hari. Naura yang duduk di samping Pak Markam menatap Dinda dengan pandangan menyelidik, matanya yang tajam seolah berusaha menembus pertahanan Dinda. "Hanya merasa lebih segar saja ya, mungkin karena aku mulai menyibukkan diri dengan hobi lamaku, menggambar," jawab Dinda dengan nada yang sangat santai sambil menyesap tehnya tanpa sedikit pun keraguan. Naura tertawa kecil, suara yang terdengar seperti gesekan sutra yang sinis. "Menggambar? Bukankah lebih baik fokus melayani Faisal? Seorang suami sukses seperti dia membutuhkan perhatian penuh dari istrinya, bukan?" Dinda menatap Naura tepat di matanya, memberikan senyum yang membuat wanita itu sedikit tidak nyaman. "Tentu Naura, tapi aku percaya bahwa seorang wanita yang memiliki dunianya sendiri akan jauh lebih dihargai daripada wanita yang hanya menumpang hidup pada kesuksesan orang lain. Bukankah kau juga setuju?" Pertanyaan retoris itu membuat suasana meja makan mendadak kaku. Pak Markam hanya terkekeh, menganggap itu sebagai candaan antar wanita. Namun Naura tahu bahwa Dinda sedang menyindirnya. Di sisi lain, Maulana terus memberikan dukungan tanpa henti. Ia memperkenalkan Dinda pada seorang pengrajin logam senior yang bisa mewujudkan desain-desain rumit Dinda menjadi kenyataan. Bekerja di bawah tekanan dan rahasia justru membuat kreativitas Dinda meledak. Ia menciptakan sebuah bros berbentuk bunga mawar yang dikelilingi kawat berduri emas, sebuah simbol kecantikan yang mampu melukai siapapun yang mencoba memetiknya dengan cara yang salah. Setiap malam saat kembali ke rumah, Dinda harus berakting kembali. Ia mendengarkan Faisal bercerita tentang kesuksesan proyek barunya. Padahal Dinda tahu proyek itu hanyalah kedok untuk menguras aset ayahnya. Ia melihat Faisal menerima telepon rahasia di balkon, menduga itu adalah Naura yang memberikan instruksi atau sekedar godaan. Namun, Dinda tidak lagi merasa hancur. Ia justru merasa bangga pada dirinya sendiri karena mampu tetap berdiri tegak di tengah lingkaran pengkhianat. Ia sedang membangun sebuah kerajaan dari reruntuhan hatinya. Dan ia tahu, saat pameran perhiasan internasional itu tiba nanti, dunianya tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak hanya akan merebut kembali harga dirinya, tapi ia akan memastikan bahwa Faisal dan Naura menyadari bahwa mereka telah membangun istana di atas pasir yang mulai tergerus ombak.
Istana di atas pasir itu kini siap menerima hantaman badai pertama dari tangan Dinda sendiri melalui sebuah jebakan kecil yang ia susun dengan sangat rapi. Sore itu, saat matahari mulai tergelincir di cakrawala, Dinda sengaja meninggalkan sebuah map berwarna biru di meja kerja Faisal yang biasanya selalu steril dari campur tangan orang lain. Map itu berisi draft palsu mengenai rencana pengalihan aset tanah milik Pak Markam di pinggiran kota, lahan yang sebenarnya sudah lama diwakafkan. Namun dalam dokumen itu sengaja diubah statusnya menjadi lahan komersial bernilai ratusan miliar rupiah. Dinda tahu betul bahwa Faisal dan Naura adalah pemburu yang haus akan informasi seperti ini. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan emas untuk mencuri start sebelum Pak Markam menyadarinya. Dinda kemudian berpamitan pada Faisal dengan alasan ingin menginap di rumah lamanya untuk menemani ayahnya yang sedang kurang sehat. "Aku mungkin baru pulang lusa, Faisal. Jaga dirimu baik-baik ya," ucap Dinda sambil mengecup pipi suaminya yang terasa dingin. Sebuah kecupan yang kini terasa seperti salam perpisahan bagi sisa-sisa rasa cintanya. Faisal hanya mengangguk antusias. Binar matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan karena akan memiliki rumah besar itu sendirian untuk sementara waktu. Benar saja. Dari kamera pengawas tersembunyi yang baru saja dipasang Maulana di sudut ruang kerja, melalui akses ponsel Dinda, terlihat Faisal langsung menyambar map biru itu sesaat setelah mobil Dinda keluar dari gerbang. Tak butuh waktu lama bagi Faisal untuk segera menghubungi seseorang. "Naura, ini aku. Dinda sedang pergi. Aku menemukan sesuatu yang sangat besar di meja kerja. Kita harus bertemu malam ini juga untuk membahas bagaimana cara memindahkan kepemilikannya sebelum Pak Markam menandatangani akta aslinya." Suara Faisal terdengar gemetar karena keserakahan yang meluap-luap. Di sisi lain, Dinda duduk di dalam mobil bersama Maulana yang menunggunya di persimpangan jalan. Mereka memperhatikan layar ponsel yang menampilkan pengkhianatan itu secara langsung. "Mereka benar-benar tidak sabar, bukan?" gumam Maulana dengan nada prihatin. Dinda hanya menatap layar itu dengan ekspresi datar. Hatinya sudah membeku. Tidak ada lagi ruang untuk rasa sakit. Yang ada hanyalah kalkulasi kemenangan. Malam itu, sesuai dugaan Dinda, Naura datang ke rumah mereka dengan alasan ingin mengambil beberapa barang yang tertinggal. Dinda memperhatikan dari jauh bagaimana Naura masuk dengan kunci cadangan yang seharusnya tidak ia miliki. Di dalam ruang kerja, kedua pengkhianat itu berangkulan mesra di atas dokumen palsu yang Dinda siapkan, tanpa menyadari bahwa setiap kata-kata rencana jahat mereka sedang terekam dengan kualitas suara yang jernih. Mereka merencanakan pemalsuan tanda tangan Pak Markam yang akan dilakukan besok pagi. Jebakan Dinda telah berhasil mengunci mereka dalam satu lingkaran kesalahan yang tidak akan bisa mereka sangkal lagi di hadapan hukum nantinya. Jebakan Dinda telah berhasil mengunci mereka dalam satu lingkaran kesalahan yang tidak akan bisa mereka sangkal lagi, namun ia memilih untuk membiarkan rekaman itu tersimpan rapi sebagai amunisi cadangan, daripada langsung meledakannya malam itu juga. Baginya, menghancurkan mereka saat ini hanya akan memberikan kemenangan kecil yang prematur. Ia ingin kehancuran mereka menjadi sebuah tontonan besar di saat ia sendiri telah berdiri di puncak kejayaannya. Dengan napas yang diatur sedemikian rupa, Dinda mematikan layar ponselnya, membiarkan kegelapan di dalam mobil Maulana menjadi saksi bisu atas keputusannya untuk menunda konfrontasi demi rencana yang lebih megah. Keesokan paginya, pintu kebenaran mulai terbuka makin lebar saat Dinda secara tidak sengaja menemukan sebuah berkas asuransi jiwa di laci rahasia meja rias Naura ketika ia berkunjung ke rumah ayahnya. Berkas itu mencantumkan nama Pak Markam sebagai tertanggung, namun penerima manfaat utamanya telah diubah menjadi Naura dan Faisal secara bersamaan, sebuah persekutuan gelap yang menunjukkan betapa jauh mereka telah melangkah untuk melenyapkan pengaruh Pak Markam. Logika Dinda kini berperang dengan hatinya. Haruskah ia segera menyelamatkan ayahnya dari pengaruh racun Naura, atau tetap pada rencana awalnya untuk membiarkan mereka merasa menang hingga hari pameran perhiasan tiba? "Dinda, kau tampak melamun. Apa ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Pak Markam yang tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Dinda melihat botol obat di tangan ayahnya, dan segera menyadari bahwa Naura mungkin telah mulai mengganti vitamin ayahnya dengan sesuatu yang membuat pria itu terus merasa lemah. Keraguan Dinda pun sirna. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menunggu terlalu lama jika nyawa ayahnya menjadi taruhannya. Namun ia harus cerdik. Ia tidak bisa sekadar menuduh tanpa bukti medis.
Sambil memeluk ayahnya, Dinda diam-diam mengambil satu butir pil dari botol itu untuk dibawa ke laboratorium melalui bantuan Maulana. Sambil menunggu hasil uji laboratorium, Dinda memantapkan hatinya untuk mempercepat peluncuran koleksi perhiasannya. Ia akan menggunakan panggung pameran internasional yang tinggal menghitung hari itu sebagai tempat untuk membongkar kedok mereka, sekaligus meresmikan kebangkitannya sebagai wanita sukses. Kini ia bukan lagi sekadar korban yang terluka, melainkan seorang pengatur strategi yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan skakmat terakhir. Kini, ia bukan lagi sekadar korban yang terluka, melainkan seorang pengatur strategi yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan skakmat terakhir. Terutama setelah Maulana menyerahkan amplop coklat berisi hasil uji laboratorium sore itu. Jantung Dinda berdegup kencang saat membaca barisan kata teknis yang mengonfirmasi kecurigaannya. Obat yang dikonsumsi Pak Markam mengandung zat penenang dosis tinggi, yang jika digunakan terus-menerus akan melemahkan daya ingat dan fungsi syaraf ayahnya. Kemarahan yang selama ini ia tekan di dasar hati kini meluap. Namun ia memaksanya tetap dingin seperti es agar tidak merusak momentum pameran perhiasan internasional yang akan dibuka malam ini. Gedung pusat konvensi itu tampak gemerlap dengan karpet merah dan kilatan kamera wartawan, tempat di mana seluruh elit kota berkumpul, termasuk Faisal dan Naura yang datang dengan penuh percaya diri. Faisal mengenakan setelan tuxedo mahal, tampak bangga menggandeng Naura yang mengenakan kalung berlian hasil curian dari anggaran perusahaan Pak Markam, seolah mereka adalah penguasa malam itu. Mereka tidak menyadari bahwa di balik tirai panggung utama, Dinda telah menyiapkan kejutan yang akan meruntuhkan martabat mereka di hadapan publik. Saat lampu aula meredup dan sorotan cahaya tertuju pada layar raksasa, Dinda melangkah maju dengan anggun mengenakan gaun hitam pekat yang kontras dengan kilau koleksi mahkota duri di lehernya. Suasana mendadak senyap saat Dinda tidak hanya menampilkan keindahan desainnya, melainkan juga memutar rekaman suara dan video rahasia yang ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Konfrontasi besar dimulai bukan dengan teriakan, melainkan dengan fakta yang terpampang nyata di depan ratusan mata, membuat wajah Faisal dan Naura berubah pucat pasi seketika. Konfrontasi besar dimulai bukan dengan teriakan, melainkan dengan fakta yang terpampang nyata di depan ratusan mata, membuat wajah Faisal dan Naura berubah pucat pasi seketika, saat rekaman percakapan mereka tentang pengalihan aset diputar melalui pengeras suara aula. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan, hanya interupsi oleh suara nafas tertahan dari para tamu undangan yang terkejut melihat skandal keluarga terhormat itu terbongkar di puncak acara pameran perhiasan. Faisal mencoba melangkah maju. Tangannya gemetar hebat saat ia berusaha meraih mikrofon untuk menghentikan tayangan tersebut. Namun petugas keamanan yang telah disiagakan oleh Maulana segera menghalangi langkahnya dengan barikade yang kokoh. "Dinda, apa-apaan ini? Ini fitnah. Kau telah merekayasa semuanya karena cemburu," teriak Naura dengan suara melengking, mencoba membangun narasi pembelaan diri di depan kilatan kamera wartawan yang kini mengerubunginya. Namun Dinda tidak bergeming. Ia tetap berdiri tegak di atas panggung dengan dagu terangkat, memancarkan aura otoritas yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Ia tidak membalas teriakan itu dengan amarah, melainkan dengan isyarat tangan kepada operator teknis untuk menampilkan dokumen hasil laboratorium mengenai zat penenang yang selama ini diberikan kepada Pak Markam. Pukulan telak terakhir mendarat saat Pak Markam sendiri melangkah keluar dari balik tirai panggung dengan bantuan tongkat, namun dengan sorot mata yang sudah jauh lebih jernih dan tajam. Kehadiran sang ayah yang selama ini mereka anggap sudah kehilangan daya ingat membuat nyali Faisal dan Naura menciut seketika. "Aku mempercayaimu sebagai menantuku, Faisal, dan aku mencintaimu sebagai istriku, Naura. Tapi kalian justru berkomplot untuk melenyapkanku demi harta yang sebenarnya akan kuberikan secara sah jika kalian bersabar," ujar Pak Markam dengan suara berat yang penuh kekecewaan mendalam. Dinda kemudian melangkah mendekati suaminya, melepaskan cincin pernikahan dari jarinya, dan meletakkannya begitu saja di lantai panggung tanpa sepatah kata pun. Simbol berakhirnya ikatan mereka itu menjadi penanda bahwa panggung ini bukan lagi milik para pengkhianat, melainkan milik Dinda yang telah berhasil merebut kembali kedaulatan hidupnya. Di bawah sorotan lampu yang menyilaukan, Faisal bersimpul, bukan karena penyesalan yang tulus, melainkan karena ia menyadari bahwa karir, reputasi, dan masa depannya telah hancur berkeping-keping dalam hitungan menit di tangan wanita yang selama ini ia remehkan. Simbol berakhirnya ikatan mereka itu menjadi penanda bahwa panggung ini bukan lagi milik para pengkhianat, melainkan milik Dinda yang telah berhasil merebut kembali kedaulatan hidupnya.
Sementara para tamu undangan masih tertegun menyaksikan keruntuhan martabat Faisal dan Naura. Tanpa menoleh sedikit pun pada pria yang pernah ia puja, Dinda melangkah turun dari panggung didampingi oleh Maulana, meninggalkan keriuhan wartawan yang kini mengejar Faisal dan Naura seperti sekawanan serigala yang menemukan mangsa. Malam itu juga, Dinda menyerahkan berkas gugatan cerai yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari melalui pengacaranya. Sebuah langkah administratif yang menandai pemisahan total dari masa lalunya yang kelam. Keesokan paginya, Dinda tidak lagi bangun sebagai istri yang terabaikan, melainkan sebagai wanita yang memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri. Dengan persetujuan Pak Markam yang kini mulai pulih di bawah pengawasan medis yang ketat, Dinda melangkah masuk ke kantor pusat perusahaan keluarga dengan setelan kerja yang tajam dan langkah kaki yang mantap. Ia tidak datang sebagai tamu, melainkan sebagai direktur operasional baru yang ditunjuk langsung oleh Dewan Komisaris untuk membersihkan sisa-sisa kerusakan yang ditinggalkan Faisal. Suasana di ruang rapat mendadak hening saat Dinda duduk di kursi utama, tempat yang biasanya diduduki oleh Faisal dengan segala kesombongannya. Di hadapannya, beberapa staf ahli keuangan yang sebelumnya merupakan kaki tangan Faisal tampak tertunduk lesu, menyadari bahwa taktik kotor mereka telah terendus. Dinda membentangkan dokumen audit terbaru yang menunjukkan lubang besar dalam kas perusahaan akibat pengalihan dana ke perusahaan cangkang milik Naura. "Saya di sini bukan untuk melakukan balas dendam pribadi," ucap Dinda dengan nada suara yang tenang namun berwibawa. "Tapi saya di sini untuk memastikan bahwa keringat ayah saya tidak dinikmati oleh orang-orang yang hanya tahu cara mencuri. Mulai detik ini, seluruh kontrak yang berkaitan dengan Faisal dan Naura dibatalkan secara sepihak." Di tengah kesibukan mengambil alih kendali perusahaan, Maulana datang membawakan kabar yang semakin memperkuat posisi Dinda. Koleksi perhiasan mahkota duri miliknya mendapatkan pesanan besar dari kolektor internasional yang hadir di pameran semalam. Keberhasilan bisnis pribadinya berjalan beriringan dengan pembenahan internal perusahaan ayahnya. Dinda menyadari bahwa kesuksesan adalah cara terbaik untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia tidak hancur oleh pengkhianatan. Sementara itu, laporan masuk bahwa Faisal kini luntang-lantung karena seluruh asetnya yang berasal dari perusahaan Pak Markam telah dibekukan, dan Naura mulai melarikan diri dari kejaran penagih utang pribadi yang selama ini ia tutupi dengan kemewahan palsu. Dinda menarik napas dalam, merasakan udara kebebasan yang sesungguhnya. Ia telah mengambil alih kemudi hidupnya dan siap berlayar menuju cakrawala baru yang lebih cerah. Dinda menarik napas dalam, merasakan udara kebebasan yang sesungguhnya, saat ia melangkah keluar dari ruang rapat besar menuju lobi utama perusahaan yang kini dipenuhi karangan bunga ucapan selamat atas peluncuran koleksi perhiasannya. Keberhasilan mahkota duri bukan sekadar kemenangan komersial, melainkan pernyataan bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bayang-bayang pria manapun. Namun, saat ia baru saja hendak berbagi tawa kecil dengan Maulana yang menunggunya di dekat resepsionis, sosok pria yang tampak kusut dan tidak terawat mencegat langkah mereka. Faisal berdiri di sana, tanpa tuxedo mahal atau jam tangan mewah yang dulu selalu ia pamerkan. Wajahnya terlihat kuyu dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menunjukkan betapa hancurnya hidup pria itu dalam sekejap. "Dinda, tolong, dengarkan aku sekali saja," rintih Faisal dengan suara yang bergetar, mencoba meraih ujung lengan blazer Dinda, namun segera ditepis dengan gerakan yang anggun sekaligus tegas. Faisal bersimpuh di lantai marmer yang dingin, mengabaikan tatapan sinis dari para karyawan yang dulu ia perintah dengan seenak hati. Ia mulai meracau tentang bagaimana Naura telah meninggalkannya setelah membawa lari sisa tabungan rahasia mereka, dan bagaimana ia kini dikejar-kejar oleh pemberi pinjaman karena proyek bodong yang ia bangun atas instruksi wanita itu. Penyesalan yang keluar dari mulutnya terdengar begitu dangkal, seolah ia hanya menyesal karena tertangkap dan jatuh miskin, bukan karena telah menggoreskan luka yang begitu dalam di hati istrinya. Dinda menatap pria di bawah kakinya itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan, bukan lagi amarah yang membara, melainkan rasa iba yang bercampur dengan kelegaan karena ia tak lagi menjadi bagian dari drama tersebut. "Kau tidak datang untuk meminta maaf pada hatiku, Faisal. Kau datang karena duniamu runtuh dan kau tidak punya tempat untuk bersandar," ucap Dinda dengan nada bicara yang datar, hampir tanpa emosi. Ia menyadari bahwa memaafkan Faisal bukan berarti menerimanya kembali, melainkan melepaskan beban masa lalu, agar ia bisa berlari lebih cepat menuju masa depan. Ia menoleh ke arah Maulana yang berdiri dengan setia di sisinya,
memberikan kode bahwa ia sudah selesai dengan urusan ini. Keamanan akan mengantarmu keluar, Faisal. Jangan pernah menginjakan kaki di gedung ini atau di rumah ayah lagi. Lanjut Dinda sebelum berbalik badan tanpa sedikit pun keraguan. Saat ia berjalan menjauh, ia merasakan genggaman tangan Maulana yang memberikan kehangatan di punggungnya. Sebuah dukungan tanpa kata yang jauh lebih berharga daripada ribuan kalimat permohonan maaf dari Faisal. Dinda tidak menoleh ke belakang saat suara isak tangis Faisal mulai menjauh di belakang pintu kaca yang tertutup rapat. Ia terus melangkah menuju lift, bersiap untuk merayakan kesuksesan besar pertamanya di sebuah makan malam privat yang telah disiapkan Maulana. Menyadari bahwa akhir dari sebuah pengkhianatan adalah awal dari kebahagiaan yang jauh lebih otentik dan bermartabat. Dinda terus melangkah menuju lift, bersiap untuk merayakan kesuksesan besar pertamanya di sebuah makan malam privat yang telah disiapkan Maulana. Menyadari bahwa akhir dari sebuah pengkhianatan adalah awal dari kebahagiaan yang jauh lebih otentik dan bermartabat. Di dalam kabin lift yang berlapis cermin, ia menatap bayangannya sendiri. Bukan lagi wanita yang rapuh dengan mata sembab, melainkan seorang pemimpin yang matang dengan sorot mata penuh visi. Keputusan besar kini menanti di hadapannya. Bukan lagi tentang bagaimana membalas rasa sakit, melainkan bagaimana menata masa depan perusahaan ayahnya yang sedang dalam masa transisi kritis. Setibanya di restoran atap gedung yang menghadap pemandangan kota, Maulana menarikkan kursi untuk Dinda dengan penuh penghormatan. Malam ini bukan hanya tentang merayakan kontrak baru, Dinda. Ini tentang dirimu yang berhasil melampaui batas yang pernah kau buat sendiri, ucap Maulana tulus sembari menuangkan air putih ke gelas kristal. Di tengah suasana yang tenang itu, Dinda mulai mengutarakan rencananya untuk melakukan restrukturisasi total pada Markham Group. Ia berniat mengubah citra perusahaan dari sekadar pengembang properti menjadi korporasi yang lebih peduli pada desain artistik dan keberlanjutan, mengintegrasikan lini perhiasannya ke dalam portofolio bisnis utama keluarga. Namun pilihan sulit muncul saat pengacara Pak Markham menginformasikan bahwa aset-aset yang dilarikan Naura telah terlacak di luar negeri. Namun untuk mengambilnya kembali, Dinda harus melalui proses hukum panjang yang mungkin akan menyeret nama ayahnya ke dalam skandal publik lebih jauh lagi. Dinda terdiam sejenak, menimbang antara keadilan materi atau ketenangan batin ayahnya yang baru saja mulai pulih dari pengaruh zat penenang. Maulana hanya mendengarkan tanpa memotong, memberikan ruang bagi Dinda untuk membedah logikanya sendiri. "Aku akan melepaskan aset itu," ujar Dinda akhirnya dengan suara yang mantap. Kehilangan harta adalah risiko bisnis, tapi kehilangan kedamaian ayah adalah kerugian yang tak ternilai. Kita akan membangun kembali semuanya dari nol dengan tangan kita sendiri. Keputusan itu mengejutkan sekaligus mengagumkan bagi Maulana. Ia melihat Dinda bukan lagi sebagai korban yang sedang berjuang, tapi sebagai pemenang yang sudah selesai dengan ego pribadinya. Di sela-sela diskusi bisnis itu, getaran aneh mulai terasa di antara mereka, sebuah kedekatan yang lebih dari sekedar rekan kerja. Dinda menyadari bahwa di balik kemandiriannya yang baru, ada ruang di hatinya yang mulai terbuka untuk sebuah ketulusan yang selama ini ia abaikan karena terlalu sibuk melayani pengkhianat. Malam itu di bawah pendar bintang, Dinda resmi memulai babak baru hidupnya, melepaskan dendam terakhirnya untuk menyambut masa depan yang ia bangun dengan kejujuran. Malam itu, di bawah pendar bintang, Dinda resmi memulai babak baru hidupnya, melepaskan dendam terakhirnya untuk menyambut masa depan yang ia bangun dengan kejujuran. Namun, ketenangan itu terusik saat sebuah surat somasi tiba di meja kerjanya keesokan pagi. Naura, yang sebelumnya dikabarkan melarikan diri, ternyata masih memiliki nyali untuk melakukan serangan balik melalui celah hukum yang licik. Melalui pengacara yang terkenal haus akan sensasi, Naura menuntut pembagian harta Gonogini dari Pak Markham dan mengklaim bahwa sebagian saham di lini perhiasan Dinda adalah hasil dari ide intelektualnya selama ia menjadi bagian dari keluarga tersebut. Tuntutan itu terasa menggelikan bagi siapapun yang mengetahui kebenarannya. Namun bagi Dinda, ini adalah ujian kesabaran terakhir yang harus ia hadapi dengan kepala dingin. Ia tidak ingin terjebak dalam drama publik yang berkepanjangan, namun ia juga tidak akan membiarkan wanita yang telah merusak kesehatan ayahnya itu mendapatkan sepeser pun dari jerih payahnya. Bersama Maulana,
Dinda segera menyusun strategi pertahanan yang tidak hanya mengandalkan bukti fisik, tetapi juga kesaksian dari para perajin dan kurator yang telah melihat proses kreatif Dinda sejak awal sebelum Naura masuk ke dalam kehidupan mereka. Dia hanya sedang mencoba memancing emosimu, Dinda. Jangan biarkan dia menang dengan membuatmu terlihat tidak stabil di mata publik, ujar Maulana sambil memeriksa tumpukan dokumen legalitas hak cipta yang telah mereka daftarkan jauh-jauh hari. Dinda mengangguk pelan, menyadari bahwa setiap langkah Naura hanyalah gertakan dari seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Sore itu, di sebuah firma hukum yang netral, Dinda dipertemukan kembali dengan Naura untuk mediasi. Naura tampak berusaha keras mempertahankan sisa-sisa keangkuhannya, mengenakan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang mungkin adalah barang terakhir yang ia miliki. Namun, saat Dinda menyodorkan bukti-bukti transfer gelap yang dilakukan Naura kepada sindikat pencucian uang internasional, bukti yang ditemukan Maulana melalui jaringan investigasi swasta, keangkuhan itu runtuh seketika. Dinda memberikan pilihan, mundur tanpa menuntut apapun dan menghadapi proses hukum secara kooperatif atas dugaan malpraktik pengobatan Pak Markang, atau melanjutkan tuntutan ini dan membiarkan bukti kriminal tersebut masuk ke meja kepolisian hari ini juga. Naura terdiam. Wajahnya yang berlapis riasan tebal itu kini tampak pucat pasi, menyadari bahwa Dinda yang ia hadapi sekarang bukan lagi wanita lemah yang bisa ia manipulasi dengan kata-kata manis, melainkan sosok tangguh yang memegang kartu mati atas seluruh kejahatannya. Tanpa banyak bicara, wanita itu akhirnya menandatangani dokumen pembatalan seluruh tuntutan hukum dan pernyataan pelepasan hak atas aset keluarga Markam, sebuah pengakuan kekalahan mutlak yang mengakhiri drama perebutan harta tersebut selamanya. Dinda melihat Naura melangkah keluar dari ruangan dengan bahu yang merosot, kehilangan seluruh pesona manipulatif yang dulu digunakannya untuk menjerat Faisal dan ayahnya. Kemenangan ini terasa begitu tenang, tanpa sorak-sorai, namun memberikan kelegaan luar biasa yang meresap hingga ke sanubari Dinda. Beberapa minggu setelah badai hukum itu berlalu, suasana di kediaman Pak Markam berubah menjadi jauh lebih asri dan penuh kehangatan. Ayahnya telah pulih sepenuhnya, rona merah kembali menghiasi pipinya, dan binar matanya menunjukkan kebanggaan yang tak terlukiskan setiap kali melihat Dinda memimpin rapat perusahaan melalui layar komputer di ruang keluarga. Kau telah melampaui ekspektasiku, Nak. Kau bukan hanya menyelamatkan bisnis ini, tapi kau menyelamatkan martabat nama kita, ujar Pak Markam sambil menepuk pelan punggung tangan putrinya. Dinda tersenyum, menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang melihat musuhnya menderita, melainkan tentang melihat orang-orang yang ia cintai kembali sehat dan tenang. Di tengah masa transisi yang indah itu, Maulana mengundang Dinda ke galeri seninya yang kini telah berkembang pesat berkat kolaborasi mereka. Malam itu, galeri ditutup untuk umum, hanya menyisakan pendar lampu kekuningan yang menyoroti karya-karya terbaik Dinda yang dipajang dengan sangat estetis. Maulana berdiri di tengah ruangan, memegang sebuah kotak kecil yang desainnya sangat akrab di mata Dinda. Itu adalah kotak dari koleksi pertama yang Dinda buat saat mereka mulai bekerja sama. Dinda, selama ini aku berdiri di sampingmu sebagai rekan, sebagai pendukung, dan sebagai sahabat yang mengagumi kekuatanmu dari kejauhan, ucap Maulana dengan nada suara yang rendah namun penuh keyakinan. Tapi hari ini, saat semua debu telah mengendap dan kau telah meraih puncakmu, aku ingin bertanya, apakah kau bersedia membiarkanku berjalan di sisimu, bukan lagi sebagai rekan bisnis, tapi sebagai pendamping hidup yang akan selalu menghargai setiap kilau dan duri dalam dirimu? Dinda merasakan kehangatan yang menjalar di dadanya, sebuah perasaan yang jauh berbeda dari apa yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan lagi tentang obsesi atau tuntutan untuk melayani, melainkan tentang kemitraan yang setara dan saling menghargai. Ia menatap mata Maulana yang jujur, lalu perlahan mengangguk dengan senyum yang paling tulus yang pernah ia miliki. Aku sudah belajar bahwa cinta sejati tidak akan pernah memintamu untuk mengorbankan jati dirimu, Maulana. Dan bersamamu, aku merasa lebih menjadi diriku sendiri. Di bawah saksi bisu karya-karya seni yang lahir dari air mata dan perjuangan, mereka meresmikan hubungan baru yang dibangun di atas fondasi kepercayaan yang kokoh, menandai dimulainya babak akhir dari sebuah perjalanan menuju kebahagiaan yang hakiki dan penuh kematangan emosional. Beberapa bulan kemudian, nama Dinda bukan lagi sekadar pelengkap di kartu undangan acara sosial,
melainkan tajuk utama dalam majalah bisnis terkemuka sebagai wanita penggerak ekonomi kreatif tahun ini. Kesuksesan finansial yang ia raih melalui ekspansi lini perhiasannya ke pasar Eropa memberikan Dinda platform yang lebih luas untuk menyuarakan kemandirian perempuan, sebuah misi yang ia jalani dengan kerendahan hati namun penuh ketegasan. Dinda kerap diundang untuk memberikan kuliah umum di berbagai universitas, membagikan kisahnya bukan sebagai korban yang malang, melainkan sebagai penyintas yang berhasil mengubah luka menjadi permata yang bernilai tinggi. Dalam setiap bicaranya, ia menekankan bahwa kecerdasan dan logika adalah perisai terbaik bagi seorang wanita di tengah dunia yang terkadang masih meremehkan ketulusan. Di sisi lain, Pak Markam yang kini telah pensiun sepenuhnya, merasa tenang menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan perusahaan kepada putrinya, menyadari bahwa di bawah tangan Dinda, warisan keluarga mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan integritas yang jauh lebih suci. Pelajaran hidup yang Dinda tebarkan mulai menyentuh banyak hati. Ia membuktikan bahwa membalas dendam terbaik bukanlah dengan cara menjatuhkan orang lain ke dalam lumpur, melainkan dengan cara mengangkat diri sendiri setinggi mungkin, hingga para pengkhianat di masa lalu hanya menjadi titik kecil yang tak lagi terlihat dari puncak keberhasilan. Dinda telah bertransformasi dari seorang istri yang terabaikan menjadi mercusuar inspirasi, menunjukkan bahwa setiap wanita memiliki kekuatan untuk menulis ulang takdirnya sendiri, selama ia berani melepaskan rantai masa lalu dan melangkah maju dengan kepala tegak serta hati yang murni, tanpa sedikit pun keinginan untuk menoleh pada puing-puing pengkhianatan yang telah ia tinggalkan. Namun, dunia yang sempit terkadang mempertemukan kembali garis takdir yang telah terputus, sekadar untuk menunjukkan perbedaan mencolok antara kemuliaan dan kehancuran. Suatu sore yang mendung, saat Dinda baru saja menyelesaikan sesi wawancara eksklusif di sebuah kafe terbuka yang tenang, ia tak sengaja menangkap sosok yang sangat ia kenali sedang duduk di sudut trotoar yang kumuh, tepat di seberang jalan raya yang padat. Pria itu adalah Faisal. Penampilannya kini benar-benar mengenaskan. Kemeja yang dikenakannya tampak kusam dan kebesaran, seolah mencerminkan tubuhnya yang kian menyusut karena beban pikiran dan kekurangan. Ia terlihat sedang mencoba menawarkan beberapa barang dagangan asongan kepada pejalan kaki yang lewat, namun tak satu pun dari mereka yang sudi berhenti, bahkan untuk sekedar melirik. Faisal yang dulu begitu arogan dengan mobil sport dan jam tangan miliaran rupiah, kini harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan sesuap nasi di tengah hiruk-pikuk kota yang dulu pernah bertekuk lutut di bawah kakinya. Tak jauh dari posisi Faisal, sebuah kabar burung yang sampai ke telinga Dinda melalui laporan investigasi aset menyebutkan bahwa Naura juga mengalami nasib yang tak kalah tragis. Wanita yang dulu memuja kemewahan itu kini dikabarkan tinggal di sebuah asrama rehabilitasi sosial setelah seluruh barang-barangnya disita oleh negara akibat keterlibatannya dalam sindikat penipuan internasional. Kecantikan yang dulu ia banggakan kini memudar oleh gurat kecemasan dan penyesalan yang terlambat. Naura kehilangan segalanya. Harta, martabat, dan yang paling menyakitkan bagi wanita seperti dia, ia kehilangan audiens yang bisa ia manipulasi. Dinda memperhatikan Faisal dari kejauhan dengan perasaan hambar. Tidak ada lagi denyut kemarahan, apalagi rasa puas melihat penderitaan itu. Ia menyadari bahwa hukum tabur tuai bekerja dengan sangat presisi, tanpa perlu campur tangan dendamnya. Faisal sempat menoleh ke arah kafe, dan mata mereka bertemu selama beberapa detik. Dinda melihat keterkejutan, rasa malu yang hebat, dan penyesalan yang begitu dalam terpancar dari mata mantan suaminya itu. Faisal segera menundukkan kepala, memalingkan wajahnya ke arah lain seolah-olah sinar keberhasilan Dinda terlalu menyilaukan untuk ia tatap. Pria itu kini menyadari bahwa wanita yang dulu ia khianati bukan hanya sekedar istri penurut, melainkan permata berharga yang ia buang demi sebongkah batu kali yang palsu. Maulana yang baru saja memarkirkan mobilnya menghampiri Dinda dan menyentuh pundaknya dengan lembut, menyadari erah pandangan wanitanya. Dunia punya cara sendiri untuk memberikan keadilan Dinda. Kau tidak perlu merasa terbebani oleh bayang-bayang mereka lagi, bisik Maulana dengan penuh pengertian. Dinda mengangguk perlahan, lalu memberikan senyum kecil yang penuh kedamaian. Aku tidak merasa terbebani Maulana. Aku justru merasa bersyukur karena badai itu membawaku ke titik ini. Jika mereka tidak mengkhianatiku, mungkin aku tidak akan pernah menemukan kekuatan besar yang selama ini tersembunyi di dalam diriku. Ia kemudian berbalik,
memungguni pemandangan menyedihkan di seberang jalan itu tanpa niat untuk memberikan bantuan materi. Dinda tahu bahwa memberikan bantuan saat ini hanya akan melukai harga diri Faisal lebih dalam. Dan ia lebih memilih membiarkan pria itu belajar tentang arti kerja keras dan kejujuran dari nol. Dinda melangkah masuk ke dalam mobil Maulana dengan ringan, meninggalkan masa lalunya yang kini benar-benar telah menjadi debu di bawah roda-roda kemajuan hidupnya. Sore itu, di tengah rintik hujan yang mulai turun membasahi bumi, Dinda merasa benar-benar bebas. Ia telah mencapai titik di mana keberadaannya tidak lagi ditentukan oleh siapa yang mendampinginya di masa lalu, melainkan oleh siapa ia sekarang dan apa yang telah ia kontribusikan bagi orang banyak. Kebahagiaannya kini lengkap, bukan karena ia menang atas orang lain, tapi karena ia berhasil memenangkan pertempuran melawan rasa takut dan keraguan di dalam jiwanya sendiri. Kebahagiaannya kini lengkap, bukan karena ia menang atas orang lain, tapi karena ia berhasil memenangkan pertempuran melawan rasa takut dan keraguan di dalam jiwanya sendiri. Sebuah kemenangan yang akhirnya ia rayakan di sebuah taman terbuka yang luas milik Yayasan Pemberdayaan Wanita yang ia dirikan bersama Maulana. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan, memantulkan cahaya pada perhiasan mahkota duri yang kini telah bermetamorfosis menjadi simbol kekuatan bagi ribuan wanita yang pernah merasa terpuruk. Dinda berdiri di podium kecil, bukan untuk memamerkan kekayaannya, melainkan untuk meresmikan pusat pelatihan desain bagi mereka yang ingin membangun hidup baru dari nol. Di barisan paling depan, Pak Markam duduk dengan senyum bangga yang tak luntur. Sementara Maulana menatapnya dengan kekaguman yang melampaui kata-kata. Pengkhianatan mungkin adalah api yang membakar rumah kepercayaan kita, ucap Dinda dengan suara yang jernih dan berwibawa, bergema di antara pepohonan yang rindang. Namun, kita punya pilihan, membiarkan diri kita habis menjadi abu, atau menggunakan panasnya api itu untuk menempa jiwa kita menjadi baja yang tak terpatahkan. Saya pernah kehilangan segalanya, suami, keluarga yang utuh, dan rasa percaya diri. Namun, saat saya memilih untuk berhenti menangis dan mulai berkarya, saya menyadari bahwa kesuksesan yang paling manis bukanlah saat kita melihat musuh kita terjatuh, melainkan saat kita sudah tidak lagi peduli apakah mereka masih ada di belakang kita atau tidak. Pesan moral itu menghujam jantung setiap orang yang hadir. Dinda tidak lagi menyebut nama Faisal atau Naura. Bagi dirinya, mereka hanyalah karakter figuran yang tugasnya sudah selesai dalam naskah hidupnya. Ia menekankan bahwa kemandirian seorang wanita bukan tentang membenci pria, melainkan tentang mencintai diri sendiri cukup besar sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mencuri harga dirinya lagi. Setelah pidato selesai, Dinda turun dari podium dan disambut oleh pelukan hangat ayahnya yang kini sudah benar-benar sehat. Terima kasih Dinda, kau tidak hanya menyelamatkan bisnis ayah, tapi kau telah mengajari ayah arti sebenarnya dari sebuah kesetiaan, bisik Pak Markam dengan mata berkaca-kaca. Saat acara berakhir, Maulana menghampiri Dinda dan menyodorkan sebuah sketsa baru, sebuah desain cincin yang melingkar sempurna tanpa duri, melambangkan kedamaian yang telah mereka capai. Dinda menerimanya dengan senyum penuh arti, menyadari bahwa hidupnya kini telah genap. Ia telah melewati badai pengkhianatan ibu tiri dan suaminya dengan cara yang paling elegan, dengan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Di bawah langit yang perlahan berubah menjadi biru pekat bertabur bintang, Dinda melangkah maju menuju masa depan yang cerah, membawa pelajaran berharga bahwa setiap luka adalah ruang bagi kekuatan baru untuk tumbuh, dan setiap akhir yang menyakitkan hanyalah cara semesta menyiapkan awal yang jauh lebih mulia. Kisah pengkhianatan itu kini telah tertutup rapat, digantikan oleh babak baru tentang cinta yang tulus, karir yang cemerlang, dan kedamaian hati yang tak ternilai harganya.